Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbis rahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Raja rahimakumullah, menjelang berakhirnya bulan Ramadan, kita diajak untuk merenungi bagaimana seharusnya menutup dan melepas Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah nikmat besar dari Allah, bukan karena kehebatan atau kelebihan diri kita. Semua kemudahan beribadah puasa, salat malam, tilawah, dan amal lainnya murni karena karunia Allah yang patut disyukuri. Sebagaimana Quran surah An-Nahl ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'mati faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Allah mengingatkan bahwa hanya amal orang-orang yang bertakwa yang diterima. Orang beriman justru semakin banyak beramal, semakin besar rasa takut dan harap agar amal tersebut diterima oleh Allah. Para nabi dan sahabat pun selalu memohon agar amal mereka diterima. Sehingga di akhir Ramadan kita berdoa agar segala amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, setiap penutup kebaikan hendaknya diiringi istighfar. Bahkan ibadah-ibadah besar dalam Islam selalu ditutup dengan permohonan ampun sebagai bentuk kesadaran dan kekurangan diri. Maka di akhir Ramadan, sebagai adab dan sunnah menyambut Hari Raya Idul Fitri, umat dianjurkan memperbanyak istighfar dan tentunya menunaikan zakat. Ramadan juga ditutup dengan takbir dan rasa syukur, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Kesedihan karena berpisah dengan Ramadan berjalan seiring dengan kegembiraan menyambut hari kemenangan, karena Allah telah memudahkan hambanya menyelesaikan ibadah Ramadan. Terakhir, ditekankan bahwa ibadah tidak berhenti saat Ramadan berakhir. Ramadan bukan tujuan akhir, melainkan sarana pembentukan hamba yang harus terus taat hingga ajal menjemput. Tanda diterimanya Ramadan adalah istiqomah dalam kebaikan. Karena sesungguhnya ukuran amal ditentukan oleh bagaimana akhir atau setelahnya. Ramadan boleh pergi, tetapi Allah pemilik Ramadan tetap ada. Maka doa terbaik di akhir Ramadan sebagai penyambutan Hari Raya Idul Fitri adalah agar Allah menutup Ramadan dan kehidupan kita dengan husnul khotimah. Sahabat Raja rahimakumullah, Ramadan hampir meninggalkan kita. Bulan yang melatih kesabaran, kejujuran, keikhlasan, dan pengendalian diri. Kini kita bersiap menyambut Idul Fitri, hari kemenangan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah. Idul Fitri bukan sekedar hari bergembira, melainkan hari untuk menjaga adab dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dinyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 30. Kembali ke fitrah adalah makna Idul Fitri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Idul Fitri berarti kembali kepada fitrah. Kembali pada hati yang bersih, jiwa yang lurus, dan akhlak yang mulia. Maka ukuran kemenangan bukan pada pakaian baru atau hidangan mewah, tetapi pada akhlak yang semakin baik setelah Ramadan. Ada beberapa adab saat Hari Raya Idul Fitri yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengikhlaskan hati untuk saling memaafkan, membersihkan hati dari dendam, iri, dan kebencian. Inilah hakikat kemenangan sejati. Yang kedua, menjaga lisan dan perilaku. Jangan sampai hari raya justru diwarnai ucapan menyakitkan atau kesombongan. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan, terutama kepada fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan. Yang keempat, menjaga kesederhanaan. Tidak berlebih-lebihan dalam makan, berpakaian, atau bersenang-senang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan banyak sunnah yang indah di hari Idul Fitri. Di antaranya yang pertama, bertakbir sejak malam Idul Fitri, mengagungkan Allah dengan penuh syukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian mandi dan memakai pakaian terbaik yang halal dan pantas sebagai bentuk penghormatan terhadap hari besar Islam. Selanjutnya makan terlebih dahulu sebelum sholat Id, biasanya dengan kurma sebagai tanda telah berakhirnya puasa. Dan dilanjutkan melaksanakan sholat Id secara berjamaah. Biasanya mengambil jalan yang berbeda saat pergi dan pulang sholat Id. Sahabat Raja rahimakumullah, sebagai penutup, izin saya sampaikan renungan Ramadan. Semoga Ramadan yang akan pergi meninggalkan jejak kebaikan dalam diri kita. Semoga Idul Fitri menjadikan kita pribadi yang lebih sabar, lebih lembut lisannya, lebih baik akhlaknya, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga ruh Ramadan dalam 11 bulan ke depan, hingga Allah kembali mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Wahai Ramadan, engkau datang sebagai tamu mulia yang membawa cahaya ke dalam hati kami. Dalam siangmu, kami belajar menahan diri. Dalam malammu, kami diajarkan untuk bersujud lebih lama. Dan dalam setiap detikmu, kami diajak kembali mengenal Allah dengan lebih dekat. Kini engkau hendak pergi, meninggalkan rindu di dada dan harap dalam doa. Kami tidak tahu apakah umur kami masih akan sampai untuk berjumpa denganmu kembali. Maka kami titipkan satu permohonan, terimalah amal yang masih penuh kekurangan ini. Jika selama Ramadan, lisan kami belum sepenuhnya terjaga, hati kami belum sepenuhnya bersih, dan ibadah kami belum sempurna, maka kami mohon ampunan Allah yang Maha Pengasih. Wahai Ramadan, jangan biarkan kebaikanmu ikut pergi. Biarkan kesabaran tetap hidup setelah puasa berakhir. Biarkan Al-Quran tetap dibaca meski malam tarawih telah usai. Dan biarkan akhlak yang engkau latih tetap melekat dalam keseharian kami. Kami melepasmu dengan takbir dan doa, bukan sebagai tanda berpisah, tetapi sebagai janji untuk menjaga nilai-nilaimu sepanjang tahun. Ya Allah, anugerahkan lagi kepada kami bulan Ramadan. Anugerahkan lagi kepada kami bulan Ramadan dan bulan Ramadan.
Ya Allah, sampaikan kami kembali kepada Ramadan dalam keadaan beriman dan bertakwa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.